Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Di pertemuan 3 ini dalam mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah ini diharapkan seluruh siswa dalam keadaan sehat walafiat. Mari sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, saya berharap di waktu corona ini seluruh siswa jika keluar rumah dengan menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Saya berharap mari kita setelah berdoa kita berusaha melapangkan dada, melapangkan pikiran agar kita mudah dalam menerima pelajaran. Jangan lupa dengan tersenyum, karena dengan senyum akan membuat imun kita bertambah dan kita mudah sekali dalam menerima pelajaran. Untuk pertama-tama yaitu kita membahas soal. Kita membahas soal, ada 4 soal, ada beberapa siswa itu kurang tepat dalam menjawab. Yaitu soal ketika menghitung, yaitu membuat jurnal untuk soal pertemuan kedua, untuk soal 1, 2, 3, 4 kita yang bahas itu aja karena lainnya sangat mudah. Pertama ada soal kemarin, yaitu soalnya sebagai berikut. Tanggal 13 Desember 2018 bendara menerima sewa gedung pertemuan satuan kerja Raja senilai Rp 25 juta. Jurnal transaksi tersebut jawabannya seperti ini. Nah, pertemuan kedua sudah saya jelaskan bahwa seperti ini penerimaan sewa gedung, bahwa ini bisa masuk pencatatan kas dan setara kas. Untuk acuan menjawab soal ini di pertemuan 2 kan sudah saya terangkan. Ini adalah pencatatan kas dan setara kas. Soalnya penerimaan berarti untuk penerima ini uraiannya seperti ini, jurnal finansial. Nah, jangan lupa nilai uangnya diluruskan kas dan setara kas. Nah, ada pendapatan LO, aset atau kewajiban ekuitas. Nah, ini sebagai acuan pencatatan kas dan setara kas. Nah, karena sudah saya jelaskan pertama kali belajar menjawab soal ini ya. Nah, ini kan meneruskan sebenarnya. Ya, kembali lagi ke soal. Nah, penerima menerima sewa gedung pertemuan satuan kerja Raja senilai 25 juta. Jadi jurnal finansial, nah ini semuanya kas dan setara kas 25 juta. Acuannya di sini biar mudah. Kenapa kolom ini? Untuk mempermudah sebenarnya. Untuk mempermudah cara mengerjakan. Nah, terus di bawahnya pendapatan sewa tanah dan bangunan. Loh, Pak Zen, kenapa kok tidak sewa gedung? Kok tidak sewa gedung aja ditulis sewa gedung, tapi ditulis sewa tanah dan bangunan. Nah, ini karena kaitannya dengan pajak. Jadi ini kaitannya dengan pajak untuk mempermudah nanti pembayaran pajak. Jadi sewa tanah dan bangunan biasanya untuk pemilik. Nah, untuk pemilik tanah biasanya kena PPN penyewaan bangunan, juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, yaitu biaya sewa. Berarti ini nanti biasanya pemilik tanah itu kena pajak, yaitu
PPh itu pajak penghasilan 25 juta kali 10%, jadi 10%-nya masuk pajak nanti. Nah itu biasanya bisa juga yang bayar pajak itu pemilik tanah karena masuk menyewakan, jadi dia punya penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Kenapa? Gak mungkin nyewa gedung otomatis tanahnya juga disewa. Berarti ini ditulis sewa tanah dan bangunan. Nanti kalau kalian kuliah ujian di setan atau tes ya pengen dia kerja di perusahaan, jadi paham. Berarti ini ditulis sewa tanah dan bangunan, tidak usah ditulis sewa gedung, karena otomatis kalau sewa gedung otomatis sewa tanah dan bangunan. Jadi ini pendapatan, jadi pendapatan ya, pendapatan sewa tanah dan bangunan otomatis. Kenapa? Dari pendapatan sewa tanah untuk pemilik tanah itu nanti juga kena pajak 10%. Ya paham ya? Ditulis sewa tanah, tidak ditulis sewa gedung, tapi sewa tanah dan bangunan. Karena nanti ketika ada soal-soal, biasanya soalnya menjebak, hampir sama, tapi ada yang tulis sewa tanah dan bangunan. Nah, dia harus paham, dan orang itu lebih paham karena ini kaitannya dengan pajak. Di kelas 11 sudah diajarkan kan? Bagaimana? Pak kok ditulis LO? Saya melihat ada siswa itu langsung ditulis semua. Ada ditulis LO, aset, kewajiban, ekuitas. Nah, ya ada yang siswa-siswa ditulis semua ini LO, aset, kewajiban, ekuitas. Lah pada ini berbeda-beda, kalau aset itu apa, kewajiban apa, ekuitas apa, itu sudah diterangkan di pajak kelas 11 ya, dan di pelajaran praktikum akuntansi lembaga di kelas 11 sudah diterangkan. Nah, lihat aja YouTube aja di pertemuan 3 PAL itu LO itu apa, aset apa. Jadi LO ini kan sudah jelas bahwa laporan operasional, jadi operasional. Karena itu kan hanya sewa, berarti masuk LO aja yang ditulis, tidak usah ditulis semuanya. Paham ya? Kalau ada bingung dari cara saya menerangkan, japri aja. Jadi ditulis sewa tanah. Nah ini ditulis jurnal realisasi anggaran perubahan SAL. Jadi lihat angkanya ini diluruskan ke sini. Nah ini jurnal realisasi anggaran perubahan SAL. Nah, debitnya. Ya ini ya, terus pendapatan. Nah ini dilihat pendapatan. Nah ini ditulis tetap ya sewa tanah dan bangunan sama dengan ini. Terus LRA ya. LRA singkatan apa Pak? Laporan realisasi anggaran. Nanti bisa dibuka lagi untuk materi kelas 11 biar paham. Apa itu LRA, LO, aset. Nah itu di kelas 11. Terus kedua sekarang. Kedua, pada tanggal 5 Juni 2018, Bendahara Pengeluaran telah membayar bunga pinjaman Bank Mandira sebesar Rp 5 juta. Ya, 5 juta. Buatlah jurnal transaksi ya. Ini juga masuk ya. Kas dan setara kas. Soalnya dilihat pengeluaran membayar bunga pinjaman Bank Mandira. Nah, ini jurnal finansial. Nah, ini dilihat ya pengeluaran. Ini kolomnya. Nah, ini beban. Nah, ini aset kewajiban, ini juga seperti itu. Nah, beban bunga pinjaman dalam negeri. Kenapa kalau tulis pinjaman bunga? Biasanya memang kalau instansi kalau besar atau mungkin kalau perusahaan besar biasanya untuk mempermudah, karena jurnal ini kan gunanya untuk mempermudah ya, untuk mempermudah melihat laporan kan. Jadi
Berarti biar paham, orang melihat langsung paham bahwa untuk bunga pinjaman ditulis lagi dalam negeri, biar paham nanti bahwa ini utangnya bank, tidak di luar negeri, karena biasanya berbeda hitungannya. Berarti terus kas dan setara kas. Nah, ini kas, ini sebagai acuan tadi kolomnya ya. Kas dan setara kas, ini seperti itu. Ini untuk mempermudah. Kenapa kok ditulis seperti ini? Karena nanti ketika bosnya kalian melihat langsung paham, oh bunga pinjaman dari mana. Nah, terus jurnal realisasi anggaran bunga utang pinjaman Bank Mandiri. Nah, langsung ini ditulis Bank Mandira ya, Bank Mandira. Jadi ini ditulis langsung aja banknya. Ini biar mudah. Biar bosnya mudah melihat laporannya. Jadi nanti suatu saat pengen buka jurnalnya, ini langsung paham, ini ternyata ini untuk membayar bunga pinjaman Bank Mandira. Jadi ini sebenarnya untuk mempermudah ketika mempublikasikan orang melihat jurnal ya, jurnal transaksi, biar tahu, biar ketika buka langsung paham. Terus nomor 3, transaksi 20 Januari 2019, bendara penerimaan SKPD makmur menyetorkan uang pendapatan retribusi ke rekening kas daerah senilai Rp 20 juta. Buatlah jurnal transaksi. Ya. Jurnal transaksi. Nah, kita lihat apa itu singkatan SKKPD. Masih ingat ya? Di pertemuan sudah saya terangkan. SKKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, kalau jelas dalam satuan kerja perangkat daerah, nah, itu otomatis kalau dalam satuan kerja ini masuk apa-apa. Nah, jadi bukan masuk ini ya, tadi masih ada mengerjakan, masih masuk pencatatan kas dan setara kas. Nah, masuknya itu di pencatatan uang persetujuan UP dalam satuan kerja. Nah, kan sudah jelas SKPD. Jadi dari soal aja sudah jelas. Jadi satuan kerja perangkat daerah. Oke. Berarti masuknya ini, Mbak, semuanya ya. Ya. Terus buatnya jelas ya. Terus jurnal finansial RKPBD. Ini sebenarnya hampir